Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua teman-teman dalam keadaan baik. Hari ini saya mau cerita satu kisah yang baru saja terjadi 3 jam lalu. Dan kemudian saya akan menyampaikan bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk mendidik anak, walaupun sampai sekarang saya pribadi pun masih berjuang untuk itu. Belum jadi ibu yang sempurna maksudnya. 3 jam yang lalu, kawan-kawan semua, ada seorang anak laki-laki berusia 16 tahun datang pada saya. Dan kemudian beliau adalah seorang anak yang sangat berprestasi di Indonesia, juara Quran di mana-mana. Kemudian beliau diberikan hadiah oleh seorang guru, oleh seorang syekh, untuk bisa melanjutkan sekolahnya di Mesir. Singkat cerita, beliau dibiayai, tentu orang tua sangat bahagia, sangat senang, karena anaknya bisa sekolah di Mesir dari usia 16 tahun, bisa menimba ilmu di bumi para nabi dari usia dini, sehingga diserahkanlah anak itu pada seorang syekh ini. Singkat cerita, ternyata sang anak bercerita bahwa sang syekh mengajaknya untuk ke rumah, kemudian tidur satu kamar, tidur satu ranjang, kemudian di hari berikutnya diajak nonton video. Setelah diajak nonton video, kemudian sang syekh ini mengajaknya untuk melakukan hal yang dilihat itu dilakukan bersama-sama. Kemudian sang anak tidak paham, tidak mengerti, dan rasa takut juga rasa hormat kepada sang guru, akhirnya mengikuti saja apa yang dimaksudkan oleh guru, sampai berturut-turut seminggu. Singkat cerita, anak itu tidak mengerti ini apa, kenapa seperti ini, sampai akhirnya di akhir-akhir anak ini baru bercerita kepada orang tuanya. Orang tuanya kaget dan meminta anak ini pulang sebelumnya bertemu dulu dengan saya untuk menceritakan hal ini. Sekarang anaknya dalam keadaan takut, orang tuanya dalam keadaan takut. Kemudian orang tua minta anaknya balik dan saya katakan kalau mau tetap tinggal di Mesir dan melanjutkan sekolah boleh di tempat saya karena kita ada pesantren di sini di Mesir. Hal ini membuat sedih walaupun ini bukan berita pertama kali. Artinya bahwa terjadi di orang-orang, bahkan mungkin terjadi di orang-orang terdekat kita yang membuat kita terkejut dan sedih. Anak yang selama ini kita didik dengan luar biasa, anak yang selama ini kita banggakan menang perlombaan ke sana kemari, kemudian kita percayakan pada seseorang, dan ternyata orang tersebut yang kita percaya, yang kita hormati, ternyata yang merusak anak tersebut. Jadi ini tentu mengagetkan seluruh keluarga dan juga anak ini. Tadi saya tanyakan, lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Apa yang kamu rasakan? Kemudian dia bilang, saya kayaknya nggak punya masa depan lagi deh gitu. Saya kayaknya ngerasa saya udah punya salah, saya ngerasa nggak punya masa depan lagi. Kemudian beliau katakan, ketika saya tanya, terus kamu apa yang terjadi sama kamu setelah kamu merasakan itu, kamu melakukan itu, apa yang terjadi pada kamu? Terus dia bilang, ya saya akhirnya jadi nonton lagi gitu, sendiri gitu ya nonton lagi. Ya dan adalah petuah-petuah lain-lainnya. Intinya adalah hal ini terjadi tanpa kita duga di salah seorang anak kita, teman-teman semua. Dan ini tentu membuat hati kita shock, hati kita bersedih. Dan kemudian tadi saya hanya sampaikan pada beliau adalah semua orang punya ujiannya masing-masing, tapi tak lantas membuat mimpi itu jadi hancur. Kamu masih 16 tahun, masa depan masih cerah, pulang ke rumah sebentar untuk menyembuhkan lagi, gitu ya, untuk mengembalikan kepercayaan diri lagi. Nanti kalau udah siap ke Mesir, datang lagi ke Mesir, insya Allah sama sama Uma Oki, saya bilang begitu. Jadi ini hanya satu dari sekian banyak kisah teman-teman semua yang kita nggak pernah duga. Kita didik anak kita baik-baik, kemudian terjadilah satu hal dan lain hal. Ini jadi pembelajaran berharga buat kita kalau kita mau menitipkan anak kita kepada seseorang, maka pastikan betul kita betul-betul tahu siapa orang tersebut. Kalau kita kaitkan dengan kisahnya Siti Maryam, Siti Maryam dari kecil juga diasuh oleh orang lain. Nggak ada masalah pengasuhan anak untuk ke orang lain, nggak ada masalah. Dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, teman-teman ada lihat di situ, ada satu ayat wakafalaha Zakaria.
bahwa pengasuhannya Siti Maryam itu diserahkan kepada Nabi Zakaria. Siti Maryam anak perempuan, masih kecil, diserahkan pengasuhannya kepada orang yang sangat terpercaya, bibit, bebet, bobotnya jelas, keluarganya jelas, semuanya jelas, baru kita serahkan pada orang tersebut gitu. Sehingga Siti Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Nah, atau kalau kita lihat pengasuhan anak, kalau kita ngerasa, aduh, kita nggak mampu nih ngajarin anak Quran, kita nggak mampu, kita menitip anak kita ke guru, juga dilakukan oleh ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana anak ini dari usia 10 tahun dititipkan ke Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad lah yang merawat Anas bin Malik. Namun kadang-kadang ujian datang dan hal ini harus terjadi pada anak kita. Tentu ini sangat membuat sedih ya. Anak yang nggak ngerti apa-apa ini harus merasakan itu. Dan kemudian saya tadi katakan untuk stop dulu nonton videonya, karena semakin banyak nonton videonya akan semakin merusak dan menghancurkan masa depan dan semakin membuat jauh akan mimpi yang dicapai. Jadi anak-anak seperti ini butuh pengobatan karena dia sakit. Tadi saya katakan kalau kamu terus-terusan nonton, nanti kamu ke depannya khawatirnya ngerasa senang dan melakukan juga kepada yang lain gitu. Kan nggak ingin kita anak ini melakukan hal yang lain gitu ya, seterusnya gitu kan nggak ingin. Jadi mudah-mudahan kita doakan anak ini punya apa diberikan kekuatan Allah, orang tuanya juga dan hal-hal seperti ini bisa diselesaikan, diusut insya Allah. Baik, langsung teman-teman semua kita masuk kepada materi. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Ya, seorang raja adalah pemimpin, kemudian suami adalah pemimpin bagi keluarganya, istri pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Kamu sekarang adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hadis ini sering sekali kita dengar bahwa kita semua adalah pemimpin. Pemimpin itu punya banyak karakter. Salah satu karakter pemimpin adalah eh, satu karakter pemimpin dia menjadi contoh untuk yang berada di bawahnya. Dua, karakter pemimpin adalah dia yang mengarahkan atau mengembangkan potensi atau melejitkan potensi dari anak-anak yang di bawahnya gitu. Karakter pemimpin itu melejitkan potensi dari anak-anaknya, menjaga dan melindungi itu kan karakter-karakter pemimpin. Mudah-mudahan kisah yang tadi saya bawakan di awal ini menjadi bentuk hati-hatian pada kita untuk ketika kita pilih sekolah atau ketika kita titipkan anak kita itu jangan langsung cepat, masya Allah anak saya dapat scholarship ke sana kemari, tapi betul-betul kita teliti supaya hal-hal ini nggak terjadi. Karena bayangkan ini terjadi di lingkungan agama loh teman-teman semua, apalagi di tempat-tempat yang lain. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendidik anak ini juga nasihat buat saya juga teman-teman semua, nasihat buat kita bersama bahwa dalam surah Luqman ayat 13 saya sudah bahas ini setiap bulan ya, setiap bulan itu biasanya ada saya bahas tentang surah Luqman. Hal-hal dalam mendidik anak itu sebelum kita ngajarin yang lain-lain, sebelum kita ngajarin anak kita akhlak, sebelum kita ngajarin anak kita sopan santun, sebelum ngajarin anak kita berkata-kata yang baik adalah perkara tauhid. Tauhid. Perkara tauhid ini sudah pernah saya bahas dalam Zoom ini bersama dengan teman-teman di beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu kalau saya nggak salah, perkara tauhid yang mengesahkan Allah, yang mintanya hanya pada Allah, yang takutnya hanya pada Allah, yang bersandarnya hanya pada Allah, yang melibatkan apa-apa Allah, Allah, Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalilnya dalam surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, seorang ayah bernama Luqman menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, jangan kau menyekutukan Allah, menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi sebelum kita ajarkan anak kita hafal Quran, ajarin anak kita tentang perkara sopan santun dan lain-lain, ajarkan anak-anak kita tauhid. Gimana ngajarin tauhid? Ngajarin tauhid adalah melibatkan Allah seterusnya di dekat kita. Nah Allah lihat, nah Allah dengar, nah minta sama Allah sayang. Nah Allah yang bisa nyembuhin, nah Allah yang buat kamu cerdas sayang. Terima kasih sama Allah. Nah. Jadi libatkan Allah, 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 Allah di setiap perkataan kita. Anak-anak mereka minta apa? Minta makan, minta ini, minta sama Allah sayang, minta sama Allah nak. Anak-anak bilang mau berobat karena sakit, minta sama Allah nak. Manusia perantara kesembuhan, minta sama Allah sayang. Jadi libatkan Allah di kuping anak-anak sehingga Allah itu sangat akrab, sangat dekat dengan anak-anak kita. Hal sepele tapi jarang dilakukan. Ya kan teman-teman semua hal sepele tapi jarang dilakukan. Anak-anak minta sesuatu, iya nanti mama beli, bisa gitu kan. Anak-anak bilang
Aku pinter banget loh, nilaiku bagus. Ya kamu pinter banget, Masya Allah. Padahal setiap perkataan anak bisa kita selipkan perkara tauhid. Anak-anak minta sesuatu, minta sama Allah, nak. Minta sama Allah, doa sama Allah supaya Allah bagikan rezeki pada mama, pada papa misalnya gitu. Atau misalnya anak-anak mengatakan dirinya, aku keren kan, nilaiku bagus banget, matematika aku bagus. Alhamdulillah, nak. Berterima kasih pada Allah yang memberikan kamu kecerdasan. Itu tauhid, perkara tauhid. Kalau enggak nanti seperti Lukman, seperti Korun. Kata Korun dalam Quran, aku hebat, aku pintar, aku ini semuanya kaya karena kerja kerasku sendiri. Jadi perkara Korun ini menunjukkan tidak ada ketauhidan, bahwa dia lupa yang memberikan kaya, memberi pintar, memberi cerdas adalah Allah SWT. Jadi dari kecil sebelum kita mengajarkan anak-anak kita akhlak yang baik, sopan santun, bilang terima kasih, maaf, tolong, atau kita ajarin apa? Kalau sebelum masuk rumah ketok pintu dulu dan sebagainya, pertama kali adalah perkara tauhid dalam surah Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, gimana ya cara ngedidik anak lagi berikutnya? Pada usia sekitar 2 sampai 5 tahun, anak-anak kita, teman-teman semua itu sudah mulai bisa bicara dan sudah mulai bisa memahami. Oleh karena itu, ajarkanlah kalimat-kalimat yang baik dan bacaan-bacaan Quran. Jadi bacaan-bacaan Quran sudah mulai bisa dilakukan, diajarkan di usia 2 tahun. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Banyak mereka yang sudah bisa untuk menghafalkan Quran dari usia belia. Jadi sebelum kita bicara akhlak lain-lain juga, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa setelah perkara tauhid ditanamkan, sembari juga di usia 2 sampai 5 tahun perkenalkan juga dengan Quran sejak dini. Sehingga ketika dia misalnya dari umur 2 tahun, udah tiap hari konsisten dengan Quran, maka dia akan mulai, udah usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia akan mulai ngerasa aneh kalau dalam sehari nggak bersama Quran. Jadi hidupkan kebiasaan Quran dari usia dini. Kalau teman-teman tanya, hari ini anak-anak saya masih berjuang juga ngafalin Quran, Bu. Anak saya paling besar namanya Maryam, sekarang naik kelas 5 SD. Dia mulai belajar Quran dari usia 2 tahun, dari mulai dia bisa bicara. Setiap hari bersama dengan Quran dari usia 2 tahun, dari mulai dia bisa bicara. Sekarang kalau nggak ada murotal ya dia nyari-nyari, karena kebiasaan dari bayinya. Atau sekarang kalau Quran dalam sehari dia nggak mendedikasikan waktu untuk Quran selama 2 jam, dia akan cari-cari kenapa hari ini nggak ngaji. Mana gurunya kok nggak datang? Maria mau setoran, Maria mau murojaah. Jadi biasakan kita jadikan anak kita jadi apapun, boleh jadi pedagang kah, jadi insinyur kah, dokter dan sebagainya. Tapi perkenalkan Quran juga dari usia belia, dari usia 2 tahun sampai 5 tahun untuk perkenalan Quran kepada anak-anak kita. Dan ingat anak-anak itu, Bu, teman-teman sekalian, itu ketika masih kecil bagai menulis di atas batu. Artinya apa? Kemampuan menghafalnya luar biasa. Oleh karena itu orang tua itu pandai memanfaatkan kesempatan golden time untuk anak-anak di usia-usia balita. Mereka belajar apapun, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, tapi tidak lupa dengan tahfidz Qurannya, tidak lupa dengan Qurannya. Kemudian apalagi kita mau didik anak kita apalagi sebelum kita belajar tentang akhlak dan lain-lain, perhatikan sholat di usia dini, teman-teman semua. Sholat di usia dini. Apa kata Rasulullah? Suruh anak kalian sholat ketika umurnya 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun sudah dibiasakan sholat. Karena kan 7 tahun sudah sholat 5 waktu. Artinya sebelum 7 tahun sudah mulai dibiasakan sholat. Jadi anak-anak sudah mulai dibiasakan sholat. Dia lihat ibu bapaknya sholat, dia juga sholat gitu. Kalau dia nggak ngelihat, gimana dia bisa sholat? Kata Rasulullah, suruh anak kalian sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun nggak sholat, maka pukul. Pukulnya di sini bermaksud tidak pukul yang membabi buta. Pukul itu tidak boleh di wajah, pukul tidak boleh lebih dari 10 kali, pukul tidak boleh membekas, pukul tidak boleh didasari dengan kebencian. Jadi kalau mau pukul pun ada syarat-syaratnya. Pukul yang tidak membekas. Pukul kalau di Azhar di Mesir, Bu, Pak, di Masjid Azhar itu sering sekali, itu kan setiap hari ada ini kan, ada halakoh-halakoh Quran. Ya anak-anak kecil, orang remaja, dewasa, lansia semuanya ada. Itu yang saya lihat guru-gurunya itu pakai rotan. Mungkin zaman dulu kayak gitu ya. Di sini juga begitu pakai rotan. Jadi kalau anaknya main-main, plek gitu. Tapi nggak sakit, ya nggak sakit, tapi di plek plek gitu. Nah itu juga kadang-kadang kami berlakukan di pesantren juga, ada pakai penggarisnya. Kalau nggak sungguh-sungguh di plek gitu, tapi nggak sakit gitu. Apa sebagai peringatan untuk bersungguh-sungguh dengan bacaan Qurannya. Nah, kalau di sini Rasul katakan usia 10 tahun maka pukul kalau belum sholat dengan pukulannya tidak menyakitkan dan mulai pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Umur 10 tahun sudah mulai pisahin tempat tidur. Atau kalau ada rezeki punya kamar sendiri gitu. Jadi kita mulai disiplin dari diri kita sendiri. Kita mulaikan anak-anak kita dengan sholat
lima waktu tepat waktu. Lima waktu tepat waktu. Dalam surah Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan perintahkanlah keluarga kamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya." Sabar dalam mengerjakannya. Jadi siapa yang pembuat pembuat kurikulum pendidikan di rumah itu siapa? Ibu. Ibu pembuat kurikulum di rumah. Jadi eh, biasakan biasakan untuk ketika azan, kemudian biasakan untuk tepat waktu dengan anak-anak kita. Bagaimana kalau ibu yang keluar rumah atau ayah yang keluar rumah? Perhatikan sholat anak-anak kita, Bu. Saya bukan ibu yang sempurna, bukan. Masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak tidak sabarnya. Tapi setiap kali saya keluar rumah, Bu, yang saya lakukan adalah setiap kali sudah azan, saya akan ngecek. Jadi di rumah ada orang di rumah dan beliau harus laporin setiap kali kalau saya lagi pergi. Anak-anak masih kecil-kecil kan, anak-anak sekarang paling kecil itu umurnya 5 tahun, paling gede umurnya 11 tahun. Jadi biasanya kalau setiap hari yang ada di rumah harus mengirimkan foto mengenai anak-anak sudah sholat atau belum. Jadi walaupun kita berpergian keluar, kita tetap memantau bagaimana sholatnya anak-anak kita, gitu. Memantau udah sholat belum anak ini, gitu. Jadi tetap dipantau, walaupun kita berpergian tetap dipantau sholatnya gimana, tetap dipantau apa yang dia makan, tetap dipantau gimana PR-nya, gimana lesnya. Saya pikir itu yang dilakukan normal oleh oleh kita semua. Kalau bisa jangan hanya sekedar ibu, bapak juga begitu. Bapak juga begitu, karena banyak pendidikan di Quran itu justru pendidikan ayah pada anak, bukan ibu pada anak, ayah pada anak. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam tanya pada anak, mata bulu min ba'di, apa yang kamu sembah setelah peninggalanku? Artinya kan bapak ini memastikan bahwa benar nggak nih, tauhidnya benar nggak, kamu nyembah Allah benar nggak, ibadah kamu benar nggak gitu. Maka mudah-mudahan itu juga dilakukan oleh para ayah. Jadi di sini kalau anak sudah umur 10 tahun, wahai kalau ada bapak di sini atau ada ibu, sampaikan pada bapak, hendaknya sang ayah mengajak anak menunaikan salat wajib berjamaah di masjid. Di masjid. Umur 10 tahun. Kenapa? Ini akan tertanam di benaknya anak, tertanam kebiasaan, perhatian yang mendalam tentang kewajiban sholat. Jadi kalau bisa, wahai para bapak, mungkin kalau zuhur asar susah, ya maghrib isya atau subuh gitu. At least anak-anak laki-laki ini sudah mulai terbiasa umur 10 tahun itu, udah mulai 10 tahun tuh. Ajaklah ke masjid untuk sholat di masjid. Gitu teman-teman semua. Kemudian baru deh kita ngomongin akhlak. Yang keempat baru kita ngomongin akhlak. Gimana anak-anak kita ajarkan akhlak. Nah dalam surah Luqman tuh banyak loh perkara-perkara akhlak teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat dalam surah Luqman itu banyak sekali perkara-perkara akhlak. Kita lihat contohnya dalam surah Luqman ayat ke teman-teman nanti tadabbur sendiri Quran Luqman ayat ke-13 sampai 19. Itu diawali dengan tauhid, kemudian diawali dengan birrul walidain, diawali kemudian sholat, kemudian perkara akhlak. Teman-teman lihat dalam surah Luqman 18 sampai 19. Kita lihat ayatnya. Jadi akhlak tuh baru dibicarakan setelah tauhid, setelah apa, setelah sholat dan lain-lain. Kemudian baru bicara tentang akhlak. Coba lihat Luqman ayat 18. Apa kata Luqmanul Hakim ketika nasihatin anaknya? ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور كل مختال فخور. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ini kan perkara akhlak. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Allah nggak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi perkara akhlak ini disebutkan di akhir teman-teman semua di surah ke-18 dan 19. Tadi surah ke-18 yang saya baca. Terus kalau surah 19-nya juga perkara akhlak. Kalimatnya adalah waqasid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, dalam surah Luqman ayat ke-19 dikatakan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkan suaramu nak. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah keledai. Ini perkara akhlak. Setelah tadi apa? Setelah tadi tauhid. Kemudian tadi kita udah belajar Quran, kita belajar sholat dan lain-lain. Kemudian sekarang kita belajar tentang akhlak. Akhlak itu ada dalam surah Luqman contohnya 18 sampai 19. Nah, ini maksudnya apa? Kita diminta untuk ngajarin anak-anak untuk bersikap rendah hati, nggak angkuh. Sombong itu apa sih, teman-teman semua? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi definisi sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran itu maksudnya apa? Teman-teman tahu kenapa Abu Jahal disebut Abu Jahal, bapak kebodohan?
Nama aslinya bukan Abu Jahal, bukan bapak kebodohan. Dia punya nama sendiri. Tapi kenapa dia dijuluki dengan bapak kebodohan? Karena dia cerdas, dia pintar, dia dermawan. Dia dimuliakan pada saat itu oleh orang-orang Quraisy. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, dan kemudian Rasul mendapatkan wahyu, menyampaikan apa risalahnya, apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal suka nguping-nguping. Ini lagi ngapain sih Muhammad di rumahnya gitu. Dan Abu Jahal itu sebetulnya kagum dengan bacaan-bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Jahal ini mengingkari karena nggak mau bahwa Muhammad kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Abu Jahal Muhammad SAW. Jadi karena menolak kebenaran maka disebutlah sebagai Abu Jahal bapak kebodohan. Karena sombongnya itu sehingga dia menolak kebenaran. Jadi sombong itu apa sih? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, di dalam surah Luqman kita diminta untuk diri kita dan anak-anak kita, ajarkan anak-anak bersikap tawadu, teman-teman semua. Untuk apa? Ilmu setinggi-setinggi langit. Kemudian akhirnya untuk apa kita punya anak? Sekolah di Eropa sana, sekolah di barat sana, pulang-pulang jadi zalim. Orang makin berilmu tuh hakikatnya makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pepatah Indonesia mengatakan padi semakin berilmu semakin merunduk. Biasanya yang banyak bicara tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara nggak ada isinya. Kita nggak mau kita dan anak-anak kita seperti itu, teman-teman semua. Maka diajarkan untuk bersikap tawadu, diajarkan untuk bersikap rendah hati. Bahwa di atas langit masih ada langit. Termasuk rendah hati itu berkaitan dengan tauhid. Bahwa kepintaranmu, kecerdasanmu, kekayaanmu, kehebatanmu, semuanya dari Allah. Nggak ada satupun darimu sendiri. Ya kamu usaha, iya. Tapi kalau Allah kata enggak, sebesar apapun usahamu, Allah nggak akan kasih. Jadi orang-orang yang tawadu akan erat kaitannya dengan ketauhidannya. Yang merasa bahwa enggak, semua yang saya miliki ini milik Allah. Allah yang kasih. Allah yang buat saya bisa begini, Allah yang buat saya paham, Allah yang buat saya bisa dapat pekerjaan yang bagus, Allah yang buat saya bisa dapat kuliah yang bagus dan sebagainya. Jadi berkaitan tuh tauhid di awal tadi Luqman 13 sama Luqman terakhir ayat 18 dan 19. Orang-orang yang rendah hati itu pasti ujung-ujungnya punya tauhid yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu pertama kali yang harus diajarkan pada anak adalah tauhid. Balik lagi tadi, untuk bersikap rendah hati, bahwa di atas langit masih ada langit, bahwa semua kehebatanmu pemberian dari Allah SWT. Kemudian surah Luqman ayat 19 dikatakan apa? Sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkan suaramu. Maksudnya apa? Waqsid fi masyik. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Maksudnya apa? Adalah berjalan dengan sikap pertengahan. Maksudnya apa pertengahan itu? Ya kalau dikatakan oleh Ibnu Katsir, berjalan dengan sikap pertengahan. Jangan terlalu lambat-lambat seperti orang malas, jangan terlalu cepat seperti orang yang tergesa-gesa, tapi bersikap adil. Tapi ulama lain mengatakan ayat yang dimaksud dengan perkataan Luqman tadi adalah tidak bersikap sombong dan perintah untuk bersikap tawadu. Jadi yang dimaksud dengan berjalanlah, berjalanlah tadi kan kalimatnya adalah waqsid fi masyik dan sederhanalah dalam berjalan. Maksudnya di sini adalah bersikaplah kamu dengan tawadu dan tenang. Bersikaplah tawadu dan tenang. Jangan bersikap sombong, jangan bersikap takabur. Kayak gitu maksudnya. Hari ini Bu, saya izin cerita lagi. Kami ini setiap hari Jumat di Mesir ini, karena kita ada pesantren juga di sini. Jadi anak-anak kita kumpulin di setiap hari Jumat. Kemudian biasanya kita ada sharing session anak-anak ini. Kemudian ada satu anak tadi cerita, saya down Uma Oki, mereka manggil saya Uma Oki. Saya down karena saya ada buat satu kesalahan. Kemudian saya dimarahin, dimarah-marahin di SMS panjang banget sama apa senior saya. Sampai kemudian saya minta maaf, kemudian saya mau ketemu untuk mau kasih hadiah sebagai permintaan maaf. Kemudian akhirnya udah dipanjang-panjang lebar dimarah-marahin. Kemudian pada akhirnya apa beliau telepon, saya angkat sebagai bentuk ta'zim, ya, bentuk hormat. Kemudian orang itu mengatakan, masih berani kamu angkat telepon saya? Jadi saya serba salah sih, mesti gimana gitu. Nah, akhirnya keluarlah ayat ini, surah Luqman ayat 19. Bersikap tawadu dan tenang. Nggak segala sesuatu harus reaktif. Nggak segala sesuatu harus dibalas dengan amarah-amarah juga gitu. Bersikaplah menjadi orang yang pertengahan, orang yang tenang. Dan akhirnya kita jadi bahas surah Al-Qur'an ayat 19 tadi. Jadi di sini teman-teman semua, anak-anak kan seperti spons ya, dia menyerap apapun yang dia dengar, apapun yang mereka lihat. Jadi kalau ibunya atau ayahnya juga adalah orang-orang yang pemarah. Kenapa ada orang pemarah? Salah satunya karena dia sombong, karena dia merasa tinggi. Sehingga dia merasa berhak untuk memberikan kata-kata negatif kepada orang yang di bawahnya.
Nggak ada orang marah-marah sama bos tuh, nggak ada ibu-ibu semua. Nggak ada orang yang marah-marah kepada orang yang lebih kaya, yang lebih tinggi kedudukan, nggak ada. Kita kenapa bisa marah-marah? Karena kadang-kadang kita ngerasa orang itu berada di bawah posisi kita, lebih rendah dibandingkan dengan diri kita. Makanya ini sifat tawadu ini berkorelasi dengan banyak sifat. Salah satunya sifat yang amarah itu tadi. Nah, eh, kalau kita lihat kenapa kita penting ngajarin anak-anak kita untuk bersikap tenang dan tawadu, karena ini kunci kehidupan, kunci akhlak, kunci kehidupan, berakhlak, tawadu dan tenang dalam setiap kondisi, pertengahan dalam setiap kondisi gitu. Seperti kisah tadi yang saya ceritakan, kalau lagi ada orang marah-marah, apa sih reaksi kita? Maka kalau saya boleh cerita sedikit, ada satu kisah dari cicitnya Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau waktu itu dimaki-maki sama orang. Entah dari mana orang itu datang maki-maki. Para pengawal-pengawalnya mau mukul orang tersebut. Nggak sopan nih maki-maki. Kata Ali Zainal Abidin, nggak perlu. Apa yang dia bilang itu hanya sedikit saja. Keburukanku yang dia tahu. Sementara keburukanku jauh lebih banyak daripada itu. Keburukanku jauh lebih banyak daripada itu. Yang Allah sembunyikan aibku sehingga orang itu nggak tahu. Jadi nggak perlu untuk marah-marah sama orang kayak gitu, nggak perlu karena keburukanku jauh lebih banyak. Ini kan sikap tawadu teman-teman semua yang memang kita tanamkan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Zaman sekarang ini zaman yang sosmed banget ya. Anak-anak kadang-kadang bisa mendapatkan apresiasi, kadang-kadang dapat caci maki. Kita pun gitu, nggak usah anak-anak kita pun begitu. Kadang-kadang ada lovers, kadang-kadang ada haters, kadang-kadang ada orang suka dan nggak suka. Tapi bagaimana Quran ngajarin kita dan anak-anak kita untuk bersikap tenang dan bersikap tawadu sebagaimana dalam surah Luqman 18 dan surah Luqman 19. Dalam surah adalah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya, dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk tidak reaktif, tidak menjadi orang yang pemarah. Kita pun juga begitu. Kalau ada orang yang caci maki, santai aja, tenang aja. Coba lihat bagaimana sikapnya Siti Maryam. Ada masa di mana berbicara. Ada waktu untuk berbicara. Siti Maryam itu dikata-katai macam-macam. Oh, kamu punya anak nggak ada suaminya. Oh, kamu ini orang tua kamu orang baik-baik, tapi kamu punya anak. Kamu ini wanita penzina dan sebagainya. Siti Maryam diminta sama Allah diam dulu. Jangan bereaksi dulu. Jangan berkata-kata dulu. Ada masa nanti akan bicara. Begitu teman-teman semua, jadi kita mengajarkan mengajarkan adab akhlak kepada anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita punya akhlak yang baik, harus tadi susunannya tadi dulu tauhid Quran, kemudian adab. Nah, adab yang penting juga adab berbicara. Makanya surah Luqman ayat 19 tadi kalimatnya adalah waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah keledai. Ini kan nasihat Lukman pada anaknya. Yang kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena sejelek-jelek suaranya adalah keledai. Maksudnya apa? Sejelek-jelek suara adalah keledai. Keledai itu eh, suaranya tuh keras ya. Suaranya keras. Jadi kalau ada suara keras tuh kayak keledai gitu. Ya, menyatakan adanya keserupaan dengan keledai dengan suaranya yang seperti itu. Permisalan yang jelek kan suara keledai itu. Jadi di sini Luqmanul Hakim sedang mengajarkan anaknya untuk bicara yang baik-baik, jangan bicara keras-keras yang tidak ada manfaatnya, dan jangan menormalisasikan itu. Saya pernah cerita kepada teman-teman semua video yang viral berseliweran di sosial media. Seseorang mengatakan seperti ini, kata beliau, nih ya, saya akan mendidik anak saya. Saya tuh mendidik anak saya ala VOC. Saya nggak bisa didik saya ala di kita bilang, nak, mundur sayang. Jangan lihat TV dekat-dekat nanti matanya rusak. Tapi anaknya nggak dengar. Kemudian akhirnya ibunya bilang sambil bercanda ke netizen. Kata ibunya, tuh kan bener kan kalau parenting lemah lembut mah nggak mempan sama saya. Saya parenting VOC katanya gitu. Akhirnya beliau bilang, nih parenting saya kayak gini nih. Akhirnya beliau bilang, nih ya dengerin ya netizen ya kata beliau. Mulailah beliau berteriak ya. Mundur nggak? Satu, dua, tiga. Dibilangin dari tadi gitu. Dengan suara yang keras dan sebagainya.
Nah, sebenarnya kalau kita mau konsentrasi ini sebenarnya apa sih? Ini lucu sebenarnya, lucu-lucuan. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita lihat dalam pendidikan ini. Kenapa anak ini dikasih suara yang lembut nggak dengar? Kenapa dikasih suara keras baru dengar? Karena mungkin sudah terbiasa dengan suara-suara yang keras. Sudah terbiasa dengan bentakan-bentakan. Sehingga bicara lembut nggak mempan lagi untuknya. Tapi nggak ada kata terlambat, teman-teman semua. Marah juga nggak berarti harus bentak-bentak juga kan. Marah itu bisa dengan nada yang baik-baik saja, dengan nada yang tenang, tapi menunjukkan marah itu juga bisa juga. Maka di sini Lukmanul Hakim menjelaskan tentang pentingnya untuk suaranya tuh jangan keras kayak gitu. Jangan dikerasin seperti itu. Ibu tahu nggak di Mesir ini, orang Indonesia terkenal sebagai orang yang punya akhlak terbaik. Manusia yang punya akhlak terbaik adalah orang Indonesia di Mesir. Kenapa? Karena suara kita lunak-lunak. Suara kita ini nggak teriak-teriak, nggak bentak-bentak gitu, nggak kasar gitu. Makanya orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia disebut di sini sebagai sebaik-baik orang, ya. Jadi di sini aja udah disebutin nih di ayat ini nih. Gimana kita bisa didik anak kita dengan akhlak yang baik dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak terbiasa hidup kita ini dengan bentakan, kata-kata kotor, kata-kata keras, kata-kata yang membanding-bandingkan dan apalah itu nggak pernah keluar dari lisan kita. Marah nggak harus selalu bentak-bentak kok gitu. Kemudian ngasih instruksi nggak mesti harus bentak-bentak kok. Ya, kita biasakan kita mulai gimana rumah kita itu nggak harus selalu dengan suara-suara tinggi. Karena disebut sebagai orang-orang kayak gitu suaranya kayak suara keledai, ya diperumpamakan dengan suara keledai. Begitu teman-teman semua, ya. Kemudian berikutnya saya akan masuk tadi setelah kita bicara tentang akhlak, khususnya tadi akhlak yang tawadu, rendah hati, kemudian dengan suara yang baik, ya, kemudian bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Ajarin deh anak-anak untuk tarik nafas. Ini hal sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa. Ini penting buat kita juga loh, Bu. Kalau kita lagi marah nih, coba aja tarik nafas. Tahan nafasnya, buang lagi. Itu adalah hal yang sebagian orang sebenarnya harusnya orang udah tahu, tapi sebagian orang nggak tahu. Jadi lakukan deh itu dan ajari anak-anak kita. Kalau dia lagi nangis histeris, ajak dia tarik nafas. Kalau dia lagi marah, tantrum, ajak dia tarik nafas gitu. Ajak dia tarik nafas. Sebetulnya kalau saya pribadi, Bu, sampai hari ini saya punya 4 anak. Tapi entahlah, saya nggak pernah ngeliat anak saya tantrum. Wallahu alam kenapa. Jadi saya pribadi saya nggak punya pengalaman anak-anak tantrum. Saya nggak punya pengalaman itu. Jadi saya bukan pakar parenting juga. Kenapa anak-anak saya nggak ada yang tantrum? Tapi yang saya lakukan adalah setiap kali anak mau sesuatu, saya akan ajak dia ngobrol. Boleh nggak Uma bicara, nak? Apa yang kamu rasain, sayang? Apa yang kamu pengen? Supaya Uma ngerti. Kalau kamu ngomongnya baik-baik, Uma ngerti. Kalau kamu nangis, Uma nggak ngerti. Yang kamu mau apa? Gitu. Jadi anak-anak sudah bisa diajak ngobrol ternyata gitu. Terus kalau mau nangis, boleh kok nangis, sayang. Boleh nangis. Tapi nangisnya kenapa? Alasan kenapa nangis? Jadi segala sesuatu bisa ngobrol, diajak ngobrol. Berikutnya, teman-teman semua, tadi sudah bicara mengenai akhlak. Nah, berikutnya, yang kelima. Poin yang juga penting untuk diperhatikan adalah pergaulannya anak-anak. Pergaulannya anak-anak. Kata Rasulullah apa? Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Termasuk ini urusan pilih sekolah. Karena pilih sekolah ini menentukan gimana sikap anak-anakmu. Saya ngisi ceramah atau ngisi materi itu banyak juga di sekolah-sekolah, Bu. Mulai dari sekolah-sekolah biasa sampai sekolah luar biasa. Maksudnya sekolah-sekolah elit yang luar biasa. Saya pernah cerita pada teman-teman semua, saya pernah pergi ke satu sekolah di mana sekolah high class, anak-anaknya ketika pulang sekolah langsung lempar tas ke para supir, gitu. Tasnya langsung dilempar, bukan dikasih lagi, dilempar. Yang tadinya saya mau anak saya sekolahin di situ, tiba-tiba saya nggak jadi karena ngelihat hal itu gitu. Atau di satu sekolah gimana terbiasanya anak-anak itu mereka apa? Sekolah kan membawa culture, membawa budaya. Ya, jadi eh, pemilihan teman-teman itu juga adalah survei sekolah yang benar. Sekolah itu tergantung visi misinya sesuai nggak sama kita gitu. Jadi termasuk yang diperhatikan di poin kelima dalam mendidik anak adalah kata Rasulullah SAW, seseorang bergantung pada agama temannya, maka adalah melihat dengan siapa dia berteman. Ya, eh, jangan ya kasih kasih pengertian pada anak-anak. Termasuk Bu, ini penting banget, sex education. Anak ini tadi umur 16 tahun.
Beliau bilang, saya nggak ngerti, Uma. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah nonton video kayak gitu. Orang tua saya nggak pernah jelasin, oh ternyata kayak gini, oh ternyata rasanya tuh begini, kalau diperlakukan kayak gini. Saya nggak ngerti, oh ternyata begini. Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika terjadi itu kepadanya, Ini terjadi itu kepadanya, dia bingung. Dia bingung teman-teman semua. Ini anak penghafal Quran yang nggak diberikan pendidikan seks untuk dia, jadi dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia bingung. Jadi termasuk yang juga harus juga diberikan pada anak-anak kita adalah pendidikan seks. Pendidikan seks tuh gimana sih? Dimulai dari anak-anak kita nih anak-anak kita nih, misalnya kayak anak saya sekarang umurnya 9 tahun, udah mulai agak-agak remaja gitu. Nah ini nak, yang aurat tuh nak, aurat itu tuh ini nak, ini yang boleh kelihatan untuk perempuan nanti kalau udah balik, kalau udah haid nih nak, ini wajah boleh kelihatan nak, tangan ini boleh kelihatan, tapi selebihnya nggak boleh. Untuk orang-orang asing di luar sana. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi nggak boleh kelihatan bagian-bagian intinya misalnya. Itu pendidikan-pendidikan seksual itu. Nah, yang boleh disentuh oleh orang adalah misalnya kamu boleh disentuh ini boleh. Salam misalnya boleh masih kecil boleh nak. Tapi yang nggak boleh disentuh tuh area-area yang ini nggak boleh disentuh nak gitu. Jadi itu pendidikan yang kadang-kadang kita ngerasa tabu. Tadi saya mulai hari ini kisah ini dengan anak usia 16 tahun nggak ngerti apa-apa dan nggak ngerti yang dilakukan gurunya itu sesuatu yang salah. Bayangkan, sepolos itu anak itu nggak pernah tahu apa-apa tentang hal yang akhirnya mencelakakan hidupnya sendiri. Jadi ajarkan anak-anak teman-teman semua. Nah ini yang boleh disentuh, ini yang nggak boleh, ini yang boleh dilihat, ini yang nggak boleh. Kalau kamu nonton video porno, nah akibatnya begini. Jadi saya jelaskan pada anak itu, hentikan nonton itu. Kamu tahu nggak kalau misalnya ada kecelakaan ya, mobil tabrakan, sehancur itu tuh bagian mobilnya tuh, sama otak kamu tuh akan begitu. Semakin sering kamu nonton, semakin hancur tuh otak tuh kayak gitu, hancurnya gitu, biar dia bisa menganalogikan gitu. Semakin jauh kamu mau cita-cita kamu, semakin sakit kamu gitu. Jadi eh, apa diberitahu efek kalau kamu melakukan ini nak akan begini, dikasih tahu bu, diajarin bu anak-anak yang nanti kalau yang laki-laki, anak-anak mimpi basah nak kayak gini nak, mandi wajibnya begini sayang, anak-anak yang perempuan nak nanti kamu akan haid, haid itu rasanya begini sayang, cara bersihinnya tuh kayak gini, nah itu harus diajarin dari ibunya sendiri, dari ayahnya sendiri. Kalau nggak ntar dia cari-cari sama orang lain. Kalau salah gimana gitu. Jadi ajarin hal-hal itu. Nah, kalau misalnya apa ngomong jangan tabu kepada anak-anak kita, Bu. Daripada dia cari-cari sendiri, daripada dia kejadian di dia nggak ngerti apa-apa. Saya baru nonton video, Bu, tadi pagi nggak sengaja keluar di sosmed saya. Itu ada video anak ini datang sendiri ke apa masih belasan tahun umurnya ke dokter. Anak ini mencoba berbohong. Jadi anak ini bilang, dokter, saya udah nggak BAB 3 bulan. Mungkin ibu sudah pernah lihat videonya. Saya udah nggak BAB 3 bulan. Terus dokternya bilang, nggak mungkin manusia nggak BAB 3 bulan. Iya dokter, nggak perut saya udah nggak BAB 3 bulan gitu. Akhirnya dokternya periksa. Enggak sayang, kamu BAB tiap hari. Yang terjadi di perut kamu ini ada jantungnya. Terus dokternya langsung bilang, kamu kapan terakhir berhubungan? Terus anak ini bilang, enggak ada dokter. Nggak mungkin, kata dokter. Jangan bohong sama dokter, apa yang terjadi gitu. Akhirnya anak ini cerita, iya 1 kali pernah sama teman. Terus akhirnya si dokter ini bilang, nah ini kalau kamu belum nikah tapi kamu udah mengandung gitu. Ya udah mengandung. Gimana nih solusinya? Kamu mau kasih tau orang tua atau gimana? Itu karena nggak adanya pendidikan seks, nggak ngerti gitu. Kalau hal-hal kayak gini mengakibatnya begini, mengakibatnya begini. Jadi itu harus mulai dibicarakan kepada anak-anak kita yang usia-usia menuju ke remaja, usia-usia menuju ke remaja. Sekarang anak saya perempuan usia 10 tahun, 11 tahun sudah mulai terlihat perubahan fisik perempuannya. Akhirnya saya katakan, nak, kan beliau anak-anak kan bilang kok sakit ya Uma bagian sini kok sakit, akhirnya diceritain, nak nggak apa-apa sayang, perempuan tuh kayak gitu, memang ada masanya kayak gitu, nanti akan terjadi begini. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi tabu-tabu untuk membicarakan mengenai pendidikan seks pada anak-anak, daripada anak kita cari-cari nonton-nonton atau nauzubillah min zalik terjadi seperti kisah yang saya ceritakan tadi di awal gitu teman-teman semua. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah saya selalu menyampaikan bahwa kullu kalimat doa, semua perkataan adalah doa. Doa orang tua itu mustajab, ya Allah mustajab. Teman-teman doalah banyak di dalam Quran banyak ya. Misalnya Al-Furqan 74 yang selalu teman-teman hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan setiap perkataan itu hendaklah diiringi doa.
Saya selalu menyampaikan anak-anak pergi sekolah, pergi kuliah, pergi kemanapun, peluk dan katakan apa eh, doanya adalah, oh saya lupa tiba-tiba. Doakanlah, mau doa pakai bahasa Indonesia, kayak bahasa Arab, kayak terserah. Yang penting adalah anak itu mendengarkan doa atau harapan kita kepada dia. Jadi setiap kalimat yang terkeluar dari lisan kita semuanya adalah doa-doa. Terakhir, saya mau bahas tentang kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Pertama, kesalahan orang tua dalam mendidik anak apa? Menumbuhkan rasa takut dan minder kepada anak. Ini kesalahan orang tua sering sekali nih. Ketika anaknya nangis, kita takut-takutin dia. Jangan nangis, ntar ada ini loh, ada itu. Kita nakut-nakutin dia supaya dia berhenti nangis. Ya, misalnya apalah kata-kata yang membuat anak-anak jadi penakut. Ya, misalnya dia takut ke kamar mandi lah, dia takut tidur sendiri lah karena sering dengar cerita hantu, jin dan sebagainya gitu. Atau apa yang lain-lain. Jadi membuat anak takut itu adalah kesalahan mendidiknya orang tua. Ditakut-takutin, ntar ada hantu loh, ntar apa ditangkap polisi loh. Kalimat-kalimat itu bukan kalimat-kalimat yang benar dalam mendidik anak karena membuat anak-anak takut. Ya bukan bukan begitu. Bicarakan aja apa adanya. Kalau kamu nangis terus nak, nanti apa akibat? Nanti kamu capek, nanti kamu sesek loh nafasnya. Apa coba manfaatnya gitu. Jadi nggak perlu dengan sesuatu yang kalau nangis terus nanti apa ancaman-ancaman itu nggak boleh. Kedua, kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah membiasakan anak hidup berfoya-foya atau bermewah-mewahan. Atau semuanya serba gampang. Apa yang dia mau langsung kasih, apa yang dia mau langsung kasih. Nah ini membuat anak-anak artinya akhirnya jadi nggak punya mental untuk adversity quotient kecerdasan tangguh. Kecerdasan ada empat ya teman-teman semua. Emotional quotient kecerdasan emosi, intellectual quotient kecerdasan intelektual, spiritual quotient dan adversity quotient. Bagaimana kecerdasan membentuk anak itu jadi tangguh. Tapi kalau apa-apa langsung cepat dikasih tanpa dia berjuang dulu, maka membuat anak-anak hidup menjadi serba instan, maunya yang instan-instan, nggak mau berjuang. Kemudian kesalahan orang tua juga adalah mendidik anaknya untuk bersikap sombong. Kebalikan yang ayat tadi. Contoh sederhananya bagaimana perilakumu kepada asistenmu di rumah. Teman-teman kalau terbiasa bersikap dengan asisten di rumahnya dengan sombong, anak-anaknya akan niru. Bersikap dengan orang-orang yang kita anggap kecil di luar sana, kita mudah marah-marah, anak-anak akan niru. Kemudian yang juga kesalahan dalam mendidik anak selalu memenuhi permintaan anak. Apa yang diinginkan semuanya dikasih. Mau minta tas baru dikasih. Mau minta apapun dikasih. Dikasih terus dikasih. Wah, ini bahaya nih. Bahaya karena anak-anak akan merasa mudah ya. Atau di sekolah kan banyak kejadian ya. Anaknya yang salah, gurunya menghukum. Anaknya ngadu ke orang tuanya marahin gurunya gitu. Ya kan? Jadi mendidik anak kan nggak mudah ya ibu-ibu semua. Mudah-mudahan di sini nggak ada lagi orang tua yang marah kepada para guru-guru di sekolah. Kalau marah-marah, didik aja anaknya sendiri. Nggak usah titip-titipan lagi ke guru-guru sekolah gitu. Jadi balik lagi kesalahan orang tua adalah selalu memenuhi permintaan anak dengan begitu mudah. Kemudian apalagi terlalu kaku dalam menghadapi anak-anak terlalu kaku. Misalnya memukul sampai memar-memar, memarahi dengan bentakan-bentakan. Kemarin ada video viral. Videonya adalah anak ini lagi nangis di dalam mobil, bawa mendali sama piagam. Kata bapaknya, buang tuh piagam, sobek piagamnya. Kamu tuh nggak menang. Orang yang ikut lomba cuma satu orang, kamu nggak menang gitu. Akhirnya anaknya nangis, dibuang piagamnya, dibuang medalinya gitu ya, kemudian disobek piagamnya. Ini terlalu keras. Apakah pendidikan ini benar? Itu tidak benar. Dia sudah menang karena dia sudah mau mencoba. Masalah ada murid lain atau enggak yang ikut lomba itu urusan yang lain. Urusan kita adalah dia sudah menang karena dia sudah mengalahkan rasa takutnya. Dia sudah menang karena dia sudah mau mencoba gitu. Jadi jangan terlalu keras dan kaku sampai melebihi batas kewajaran ataupun cara-cara keras lainnya. Padahal mungkin dia nggak paham atau mungkin dia memang nggak salah atau mungkin dia baru sekali melakukannya. Ingat teman-teman semua, waktu ada seorang anak yang bilang sama Nabi, anak muda, Nabi saya mau zina. Apakah Nabi langsung marahin anak itu? Enggak. Nabi bilang, nak duduk sini sayang. Duduk nak, duduk. Coba kamu pikirin. Perempuan yang mau kamu ajak zina itu, dia punya ibu nggak? Punya. Kira-kira menurutmu ibunya seneng nggak kalau anaknya dizinahi gitu? Ya. Sekarang kata Rasulullah, kamu punya ibu? Punya. Kamu seneng nggak kalau ibumu dizinahi orang? Ya enggak lah.
Kamu punya kakak perempuan? Punya. Kamu senang nggak kalau kakakmu itu dizinahi orang? Ya nggak mau. Kamu punya adik? Punya. Senang nggak adikmu dizinahi orang? Ya enggak lah, sama lah kayak perempuan yang mau kamu zinahi itu. Mereka punya ibu, dia punya saudara-saudara lainnya yang nggak mau anaknya dizinahi oleh orang sepertimu juga gitu, oleh orang lain. Jadi Rasulullah nggak marah, Rasulullah memberikan pemahaman. Lalu Rasulullah memegang dada anak itu dan Rasul doakan anak itu gitu. Jadi uh, kesalahan yang menjadi anak-anak adalah melebihi batas kewajaran atau terlalu kaku. Sementara dalam surah As-Saffat ayat 102, teman-teman lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan anak-anak dengan pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Nah, menurutmu gimana, Nak? Pendapatmu gimana, sayang? Didengar pendapat anak-anak. Terus apa lagi yang juga kesalahan dalam mendidik anak adalah terlalu pelit ya, pelitnya minta ampun. Sama tadi, terlalu konsumtif atau terlalu pelit itu juga bahaya. Kemudian apalagi hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Boleh nggak ayah ibu? Kalau ayah ibu kerja di luar kota atau pergi keluar kota, boleh nggak telepon anak setiap hari? Setiap hari. Walaupun jasad kita nggak ada di dekat dia, tapi tiap hari anak-anak itu ceritanya sama kita gitu. Boleh nggak telepon setiap hari? Mungkin begitu dan banyak yang lain-lainnya. Doalah terus dalam surah Ibrahim ayat 40 ada doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Atau doa-doa lainnya, wahai Allah jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah perkenankanlah doaku. Jadi banyaklah doa-doa yang kita hafalkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita juga tahu ya bahwa ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Itu doa orang tua pada anaknya, doa orang yang berpergian, dan orang yang dizolimi. Jadi para orang tua, saya nggak bisa bicara banyak karena waktu kita hanya sebentar. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ya kita minta sama Allah, semoga Allah tuntun kita jadi ibu dan ayah yang benar dalam mendidik anak-anak. Bukan kuantiti kok, bukan waktu kok yang banyak sebanyak-banyaknya pada anak, tapi quality time. Bagaimana kita memberikan waktu kita walaupun nggak banyak ya untuk anak-anak kita sehingga dia punya memori yang indah di masa kecilnya bersama dengan orang tuanya insya Allah. Mungkin segitu dulu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya satu pertanyaan. Silahkan saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Uma. Masya Allah. Eh, apa yang sudah disampaikan sama Uma luar biasa sekali. Menginspirasi yang insya Allah jadi bekal untuk kita semua, Uma. Untuk pertanyaan, satu pertanyaan, mohon izin ya, Ayah Bunda. Saya pilihnya acak. Ya, semoga nanti Ayah Bunda yang mau bertanya berkesempatan di lain waktu ya. Baik, Uma, satu pertanyaan. Kata Ibu Eis ya, Alhamdulillah anak-anak saya 3 laki-laki dari awal sekolah TK sampai kelas 5 sekolah TPA. Setelah pulang sekolah itu selalu ngaji dan juga dekat rumahnya dengan guru ngaji. Dan setelah dewasa, sholat bolong-bolong. Papanya juga biasa nyuruh sholat dan ngaji. Setelah sibuk dengan kerjaannya, lupa dengan anak-anaknya. Kadang saya juga suka marah sama suami, kerjaan boleh, tapi keluarga juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana Uma untuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya yang sudah dewasa atau sudah kerja, dan papanya selalu mendidik anak-anaknya lagi? Mohon pencerahannya Uma. Syukran. Tafadhol Uma. Maksudnya ini ya, anaknya sholatnya bolong-bolong. Maksudnya gitu ya? Betul, betul. Gimana Sudah caranya? Oke. dewasa. Pertama, Ibu, eh, langkah paling awal adalah minta ampun dulu sama Allah. Kita dulu nih sebelum kita ke orang lain, kita introspeksi diri dulu nih. Apa ya? Mungkin ada kesalahan saya yang membuat ini terjadi kepada anak-anak. Mungkin saya kurang tegas, mungkin kurang memperhatikan sholat, mungkin nggak mukul anak ketika umur 10 tahun seperti sebagaimana yang Rasulullah perintahkan gitu. Jadi minta ampun dulu sama Allah sekaligus minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah untuk bisa didik anak-anak saya, untuk bisa bimbing anak-anak saya, kasih saya petunjuk ya Allah untuk bisa bimbing. Jadi yang bisa yang membuat apa menggerakkan hati anak-anak ibu kan Allah lewat perantara ibu. Jadi ibu minta dulu kekuatan pada Allah. Saya mau cerita sedikit pada teman-teman semua. Kalau saya ceramah bu di mana-mana tuh, itu ada ritual yang saya lakuin loh. Ritualnya apa? Guru saya bilang kamu nggak bisa ngasih ceramah gitu aja, nggak bisa, harus ada ritualnya. Ritualnya apa? Sholat taubat dulu sama sholat hajat dulu. Pertama yang bisa saya lakukan ibu kalau saya lagi safari dakwah nih, saya sholat dulu. Sholat apa sih? Sholat taubat dulu. Ya Allah, orang yang penuh dosa salah kayak saya nih,
mau ngajak orang pada kebaikan ya Allah. Ya Allah ampuni saya dulu nih ya Allah, ampuni dulu gitu. Kedua sholat hajat, ya Allah kasih saya petunjuk supaya kalau saya ngomong itu bisa bisa menembus hati orang dan bisa merubah apa sesuatu yang buruk menjadi lebih baik gitu. Lebih baik. Karena lisan itu yang menggerakkan Allah, yang menggetarkan hati orang itu Allah, bukan kuasa kita. Jadi harus ada ritual dulu, nggak bisa Bu. Termasuk kita nasihatin suami, nasihatin anak-anak, memangnya langsung gitu aja tanpa ritual nggak bisa. Kan ada Nabi Musa aja dari ritualnya. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya kan? Nabi Musa aja disuruh doa sama Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Itu ritual supaya Allah bantu. Itu dulu yang pertama. Kedua, baru deh setelah dapat kekuatan dari Allah ya sudah punya ritual sendiri. Setelah itu ajak anak bicara. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan betul-betul. Bicara, boleh nggak mama bicara kita di kamar gitu? Nggak usah didengar orang lain. Bicara serius, bukan bicara santai, bicara serius. Boleh nggak bicara? Ini yang saya lakukan sama anak-anak. Saya bukan ibu yang sempurna, Bu. Saya juga pernah marah, saya juga pernah apa nggak tanpa sengaja juga bentak anak juga pernah, namanya manusia biasa gitu ya. Tapi kebiasaan yang saya lakukan pada anak-anak saya, anak-anak tahu kalau saya udah mulai bilang, boleh nggak Uma bicara berdua di kamar. Itu artinya saya lagi nggak baik-baik aja dan lagi pengen ngomong sesuatu gitu. Nggak di depan orang. Kemudian baru saya mulai dengan, tahu nggak sayang, kasih tahu perasaan kita. Mama tuh sedih banget, Uma sedih banget loh nak gitu. Biasanya kalau saya bilang, Uma sedih banget loh Khadijah. Khadijah berbuat begitu kepada kepada apa kepada adiknya. Sedih banget Uma ngeliat kayak gitu. Kok bisa kakak beradik bisa bertengkar seperti itu? Kok kakak beradik bisa saling apa saling ngata-ngatain seperti itu? Uma sedih banget ngeliat anak-anak Uma begitu. Jadi ibu kasih tahu perasaan ibu. Betapa sedihnya ibu ngeliat anak-anak yang ninggal sholat gitu. Kadang-kadang dengan perasaan begitu anak-anak jadi nggak tega gitu ya. Biasanya gitu tuh ya, apa iba gitu. Dan kita kasih tahu sejujur-jujurnya bahwa kita sedih dengan hal itu. Ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang membuat kita sedih gitu. Jadi kasih tahu bahwa perasaan kita lagi sedih. Dan kemudian baru bicara bicara gitu ya. Boleh nggak mau minta sesuatu gitu ya. Yang buat kamu susah sholat tuh apa sih? Tanya dulu. Ini kan sistem komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Menurut kamu gimana nak? Tanya dulu kenapa? Kenapa nak? Kenapa? Apa susahnya gitu? Kenapa ada apa? Kenapa sholatnya nggak benar? Ada apa gitu? Biar mama tahu, biar mama bisa bantu kalau mama bisa bantu gitu. Alasannya kenapa sayang? Sama kan kayak kayak nah, cara dakwahnya Rasulullah kepada si anak ini nggak marah-marah dulu kan. Cuma dikasih pemahaman kalau kamu ngelakuin ini nak akan terjadinya begini gitu. Itu kan sistem pendidikan, sistem komunikasinya Rasul tuh kayak gitu cara komunikasinya Rasul. Kalau kamu nggak sholat, nak kamu udah tahu lah, nak kamu belajar agama dan ini dan itu gitu. Tapi mama sedih banget gitu. Ya seorang Muslim nggak sholat itu gimana gitu. Nggak usah terlalu panjang Bu, anak-anak nggak suka terlalu panjang kita ceramah-ceramah banyak. Ini sih, Ketika kita aduh, bicara, ada waktu untuk bicara, ada tempat kita bicara, ada cara-cara kita berbicara, ada waktu suasana hati ketika kita bicara. Jadi bicara itu nggak bisa langsung saat itu juga dengan panjang-panjang tanpa memperhatikan kondisi anak, nggak bisa. Jadi harus diperhatikan waktunya, cara bicaranya, tempatnya, di mana, suasana hatinya seperti apa baru kita bicara. Jaga kemaluanmu, Allah jaga gitu. Nah, ibu juga begitu. Semoga Allah bantu kamu bisa sholat ya, nak. Gitu, kasih doa itu. Itu tekniknya ala Islam. Bagaimana teknik ala zaman sekarang? Namanya teknik sandwich. Ibu pernah dengar nggak teknik sandwich? Teknik sandwich, sandwich kan berlapis-lapis ya. Ada rotinya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada apanya ya kan? Teknik sandwich itu apa sih kalau kita menegur orang? Kalau ilmu zaman sekarang nih. Teknik sandwich itu lapisan paling atas tuh biasanya muji-muji dulu. Sebelum kita kritik orang, kita puji dulu. Kamu tuh Masya Allah loh, anak kebanggaan. Masya Allah, sekolahnya bagus, santun, anak enggak. kebanggaan. Lapisan kedua, teknik sandwich itu adalah baru masukkan kritik yang membangun. Kritik yang membangun, yang konstruktif, yang membangun. Nah, kamu itu nggak sholat. Nah, baru dikasih masukan-masukannya yang membangun dia. Baru yang terakhir, lapisan terakhir adalah dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Itu namanya teknik sandwich. Untuk negur orang tuh caranya kayak gitu. Gitu. Mau negur anak, kayak negur bawahan, kayak negur murid, kayak negur siapapun, caranya adalah teknik sandwich kayak gitu. Itu Bu, jadi mudah-mudahan Allah bantu diri sembari dengan terus berdoa dengan doa tadi, surah Ibrahim ayat 40. Kalau nggak salah ya, ayat 40 tadi, mudah-mudahan anak-anak itu dibalikan lagi dengan sholat. Ibu kasih tahu aja, apa harus nunggu kejadian besar dulu nak terjadi baru sholat nak gitu? Enggak kan nak gitu.
Nggak harus nunggu kesedihan terjadi dulu baru kamu minta-minta sama Allah kan. Nah, itu bicara aja dari hati ke hati. Gimana cara bicara dari hati ke hati? Allah yang menggerakkan lisan itu. Bukan kita, Allah yang gerakin lisan itu. Gitu Bu, Allahu a'lam. Baik, mungkin segitu. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya juga bukan ibu yang sempurna, masih banyak kurang, masih banyak salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau masih banyak kurang-kurang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uma, terima Terima Warahmatullahi kasih kasih. banyak wabarakatuh. Uma. Terima Terima Uma. kasih. Semoga Uma dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Terima kasih, Subhanahu Uma. wa Ta'ala. Jazakallah khairan kasiran Uma. Makasih Ya ya Teh Allah. Indah ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, ayah bunda sahabat semuanya, hari ini kita dapat banyak ilmu daging nih ya, masya Allah. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Uma, saya langsung kembali ya, bagaimana kita mengajarkan adab dan akhlak pada anak-anak kita yang insya Allah menjadi anak yang berakhlak mulia. Yang pertama adalah ajarkan tauhid kepada anak. Ya, selipkan perkara tauhid meskipun hal-hal yang kecil. Kemudian perkenalkan Quran sejak dini, perkenalkan sholat sejak dini, kemudian disiplin, bersikap rendah hati, tidak sombong ya, tawadu, kemudian berbicara yang baik-baik saja gitu ya. Dan kemudian mencari ilmu, kemudian eh, dengan hal apapun itu tidak langsung reaktif, tetap tenang gitu. Dan juga pilihlah sekolah atau lingkungan yang baik ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget ilmu yang sudah tadi sama Umas sampaikan ya. Mungkin ayah bunda juga sudah mencatatnya dan jangan lupa untuk di-share kembali di sosial media masing-masing dan jangan lupa tag Uma @okistiana Dewi, kemudian @syamil_Quran, kemudian @attaqwa store official, dan juga @maskanul kufas. Masya Allah. Ya, hari ini luar biasa ya, malam-malam sudah jam 9 malam kalau di Bandung. Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir. Nanti insya Allah ayah bunda ikut kembali di sesi selanjutnya bersama Uma, yang pastinya dengan materi yang lebih bagus lagi, lebih luar biasa untuk bekal kita dalam pengasuhan anak agar menjadi anak generasi akhlak mulia, Masya Allah. Ya, dan saya sampaikan kembali untuk ayah bunda yang belum mempunyai buku Healing Parenting karya Ummah Okistiana Dewi, boleh langsung cek di TikTok atau di Shopee di Attaqwa Store, atau bisa menghubungi ke adminnya di ini ya, ada di kolom chat, boleh langsung untuk di check out saja. Insya Allah buku ini luar biasa untuk pengasuhan kita kepada anak-anak ya. Terima kasih banyak Ayah Bunda, dan kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. anak-anak yang sangat luar biasa. Insya Allah Atur kita nuhun Teh bertemu lagi di Indah. sesi selanjutnya. Anak adalah Siti Hajar. Kisah Siti Hajar menceritakan dalam buku ini bagaimana seorang ibu, seorang diri, tidak ada siapa-siapa, bersama dengan anak bayinya yang bernama bayi Ismail alaihissalam. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia lainnya. Seorang ibu ini berada di atas tanah Mekkah. Bunda merasa kewalahan jadi orang tua di era digital ini. Anak asyik dengan gadget sehingga kita khawatir akan dampaknya. Atau mungkin kita merasa kesepian karena kesibukan yang membuat kita jadi jarang punya waktu berkualitas bersama anak-anak. Saya paham sekali perasaan itu, ibu-ibu sekalian. Sebagai seorang ibu, saya juga pernah mengalami hal ini. Tapi jangan khawatir, bunda-bunda sekalian gak sendirian. Banyak dari kita yang mencari cara terbaik untuk mendidik anak-anak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Siapa sih yang gak pengen ngasih terbaik untuk anak-anak kita? Nah, ini dia buku Healing Parenting, hadir untuk menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran bunda semuanya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau belajar bagaimana Ibunda Siti Maryam mendidik Siti Maryam, bagaimana Siti Hajar yang sangat luar biasa, ibundanya Anas bin Malik, dan yang lain-lain, semuanya ada di sini. Ingat ya bunda semua, buku ini edisi yang sangat terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Jadi mendingan check out sekarang juga dan mulai wujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis.
Bunda merasa kewalahan jadi orang tua di era digital ini. Anak asyik dengan gadget sehingga kita khawatir akan dampaknya. Atau mungkin kita merasa kesepian karena kesibukan yang membuat kita jadi jarang punya waktu berkualitas bersama anak-anak. Saya paham sekali perasaan itu, ibu-ibu sekalian. Sebagai seorang ibu, saya juga pernah mengalami hal ini. Tapi jangan khawatir, bunda-bunda sekalian gak sendirian. Banyak dari kita yang mencari cara terbaik untuk mendidik anak-anak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Siapa sih yang gak pengen ngasih terbaik untuk anak-anak kita? Nah, ini dia buku Healing Parenting, hadir untuk menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran bunda semuanya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau belajar bagaimana Ibunda Siti Maryam mendidik Siti Maryam, bagaimana Siti Hajar yang sangat luar biasa, ibundanya Anas bin Malik dan yang lain-lain, semuanya ada di sini. Ingat ya bunda semua, buku ini edisi yang sangat terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Jadi mendingan check out sekarang juga dan mulai wujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Di dalam Healing Parenting, karena hari ini adalah launching buku Uma juga, di dalam Healing Parenting, Uma banyak menceritakan kisah ibunda para ulama, ibu-ibu hebat yang kemudian pada akhirnya ibu-ibu ini menghasilkan anak-anak yang sangat luar biasa. Salah satu yang menginspirasi kehidupan Uma dalam mendidik anak-anak adalah Siti Hajar. Kisah Siti Hajar Uma ceritakan dalam buku ini, bagaimana seorang ibu, seorang diri, tidak ada siapa-siapa, bersama dengan anak bayinya yang bernama bayi Ismail alaihissalam. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia lainnya. Seorang ibu ini berada di atas tanah Mekkah. Tahu nggak sih bunda-bunda semua, menasihati anak itu harus dengan kalimat yang lembut dan panggilan yang lembut. Contohnya, anakku sayang, anakku tercinta, dan sebagainya. Masing-masing orang tua pasti punya panggilan spesial untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita panggil anak kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti anak nakal, atau anak durhaka, dan lain-lainnya. Karena bisa jadi anak akan memusuhi kita. Nah, buat bunda atau ayah yang lagi semangat-semangatnya nih, cari informasi tentang parenting anak Islami, insya Allah saya punya solusinya lewat buku ini. Ini adalah buku parenting yang jadi solusi untuk teman-teman semua dalam mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalamnya ada banyak sekali kisah-kisah para ulama yang dididik oleh ibu-ibu yang hebat, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang besar yang menginspirasi banyak orang di muka bumi ini. Semoga dengan adanya buku ini jadi kunci jawaban untuk ayah dan bunda semua dalam mengungkap rahasia mendidik anak yang baik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan buku ini. Miliki sekarang juga. Tahu nggak sih bunda-bunda semua, menasihati anak itu harus dengan kalimat yang lembut dan panggilan yang lembut. Contohnya, anakku sayang, anakku tercinta, dan sebagainya. Masing-masing orang tua pasti punya panggilan spesial untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita panggil anak kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti anak nakal, atau anak durhaka, dan lain-lainnya. Karena bisa jadi anak akan memusuhi kita. Nah, buat bunda atau ayah yang lagi semangat-semangatnya nih, cari informasi tentang parenting anak Islami, insya Allah saya punya solusinya lewat buku ini. Ini adalah buku parenting yang jadi solusi untuk teman-teman semua dalam mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalamnya ada banyak sekali kisah-kisah para ulama yang dididik oleh ibu-ibu yang hebat, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang besar yang menginspirasi banyak orang di muka bumi ini. Semoga dengan adanya buku ini jadi kunci jawaban untuk ayah dan bunda semua dalam mengungkap rahasia mendidik anak yang baik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan buku ini. Miliki sekarang juga. Di dalam Healing Parenting, karena hari ini adalah launching buku Uma juga, di dalam Healing Parenting Uma banyak menceritakan kisah ibunda para ulama, ibu-ibu hebat yang kemudian pada akhirnya ibu-ibu ini menghasilkan anak-anak yang sangat luar biasa. Salah satu yang menginspirasi kehidupan Uma dalam mendidik anak-anak adalah Siti Hajar. Kisah Siti Hajar Uma ceritakan dalam buku ini, bagaimana seorang ibu, seorang diri, tidak ada siapa-siapa, bersama dengan anak bayinya yang bernama bayi Ismail alaihissalam. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia lainnya. Seorang ibu ini berada di atas tanah Mekkah. Bunda merasa kewalahan jadi orang tua di era digital ini. Anak asyik dengan gadget sehingga kita khawatir akan dampaknya. Atau mungkin kita merasa kesepian karena kesibukan yang membuat kita jadi jarang punya waktu berkualitas bersama anak-anak. Saya paham sekali perasaan itu, ibu-ibu sekalian. Sebagai seorang ibu, saya juga pernah mengalami hal ini. Tapi jangan khawatir, bunda-bunda sekalian gak sendirian. Banyak dari kita yang mencari cara terbaik untuk mendidik anak-anak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Siapa sih yang gak pengen ngasih terbaik untuk anak-anak kita? Nah, ini dia buku Healing Parenting, hadir untuk menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran bunda semuanya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau belajar bagaimana ibunda Siti Maryam mendidik Siti Maryam, bagaimana Siti Hajar yang sangat luar biasa, ibundanya Anas bin Malik, dan yang lain-lain, semuanya ada di sini. Ingat ya bunda semua, buku ini edisi yang sangat terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Jadi mendingan check out sekarang juga dan mulai wujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis.
Bunda merasa kewalahan jadi orang tua di era digital ini. Anak asyik dengan gadget sehingga kita khawatir akan dampaknya. Atau mungkin kita merasa kesepian karena kesibukan yang membuat kita jadi jarang punya waktu berkualitas bersama anak-anak. Saya paham sekali perasaan itu, ibu-ibu sekalian. Sebagai seorang ibu, saya juga pernah mengalami hal ini. Tapi jangan khawatir, bunda-bunda sekalian gak sendirian. Banyak dari kita yang mencari cara terbaik untuk mendidik anak-anak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Siapa sih yang gak pengen ngasih terbaik untuk anak-anak kita? Nah, ini dia buku Healing Parenting, hadir untuk menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran bunda semuanya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau belajar bagaimana Ibunda Siti Maryam mendidik Siti Maryam, bagaimana Siti Hajar yang sangat luar biasa, ibundanya Anas bin Malik, dan yang lain-lain, semuanya ada di sini. Ingat ya bunda semua, buku ini edisi yang sangat terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Jadi mendingan check out sekarang juga dan mulai wujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Di dalam Healing Parenting, karena hari ini adalah launching buku Uma juga, di dalam Healing Parenting, Uma banyak menceritakan kisah ibunda para ulama, ibu-ibu hebat yang kemudian pada akhirnya ibu-ibu ini menghasilkan anak-anak yang sangat luar biasa. Salah satu yang menginspirasi kehidupan Uma dalam mendidik anak-anak adalah Siti Hajar. Kisah Siti Hajar Uma ceritakan dalam buku ini, bagaimana seorang ibu, seorang diri, tidak ada siapa-siapa, bersama dengan anak bayinya yang bernama bayi Ismail alaihissalam. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia lainnya. Seorang ibu ini berada di atas tanah Mekkah. Tahu nggak sih bunda-bunda semua, menasihati anak itu harus dengan kalimat yang lembut dan panggilan yang lembut. Contohnya, anakku sayang, anakku tercinta, dan sebagainya. Masing-masing orang tua pasti punya panggilan spesial untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita panggil anak kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti anak nakal, atau anak durhaka, dan lain-lainnya. Karena bisa jadi